Melawan lupa, kekejaman PKI membantai para alim ulama dan para santri di Madiun dan sekitarnya. Kepulangan Musa dari Moskow melalui Belanda pada Agustus 1948 dinilai TB Simatupang sebagai indikasi awal pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia Madiun. Sejarah mencatat kebengisan PKI yang menculik dan membunuh para kiai yang dianggap musuh. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Amir Syarifuddin yang pada pertengahan 1947 sempat diangkat menjadi Perdana Menteri mewakili pemerintah Indonesia dalam perjanjian Renville. Secara terang-terangan membuka kedok bahwa ia seorang komunis. Ia bekerja sama dengan Musso menggerakkan PKI untuk mengadakan kudeta dan memproklamasikan negara komunis Indonesia. Sejak itu, Magetan, Ponorogo, Pacitan menjadi sasaran berikutnya. Pesantren menjadi musuh utama PKI karena dalam pesantren terdapat kekuatan yang sangat diperhitungkan. Yel-yel PKI ketika itu adalah pondok bobrok langgar bubar, santri mati. Aksi kejam PKI memang berhasil melumpuhkan sejumlah pesantren di Magetan. Para santri diintimidasi PKI untuk bergabung atau mati. Di antara pesantren yang telah diserang PKI yaitu pesantren Takran atau dikenal dengan pesantren Sabilil Muttaqin yang dipimpin oleh Kiai Imam Mursyid Muttaqin yang masih berumur 28 tahun, seorang imam tarekat Satariyah. Tepatnya pada tanggal 17 September 1948, seusai sholat Jumat, Kiai Imam Mursyid didatangi oleh para tokoh PKI. Mereka mengajak sang Kiai untuk bermusyawarah mengenai Republik Soviet Indonesia. Hingga akhirnya Kiai Mursyid pun dibawa pergi dan tidak ada kabar lagi. Tak hanya itu, fakta lain menyebutkan bahwa kiai di Pondok Takran Magetan telah dihabisi PKI, serta sekitar 168 orang tewas dikubur hidup-hidup. PKI memang terus melakukan penangkapan dan penculikan kepada para ustadz seperti Ahmad Baidawi, Husain Hartono, dan Hadi Adaba. Mereka tidak pernah kembali, bahkan sebagian besar ditemukan sudah menjadi mayat di lubang-lubang pembantaian yang tersebar di berbagai tempat di Magetan. Saya tahu tentang lubang-lubang yang disiapkan PKI kala itu, terang Kiai Hasan Abdul Sahal, pimpinan Pondok Modern Gontor, dalam majelis virtual majalah Gontor. Tak lama berselang, PKI bergeser ke Ponorogo dengan sasaran Pondok Gontor. Untungnya berita kedatangan PKI sempat bocor dan terdengar Kiai Gontor. Kiai Haji Ahmad Sahal dan Kiai Haji Imam Zarkasi kemudian berdiskusi dengan santri senior, diantaranya Ghazali Anwar dan Soiman, mencari jalan penyelamatan bagi para santri dan pondok dari keganasan PKI. Dari musyawarah itu lalu ditetapkan bahwa melawan pemberontak merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Mereka pun akhirnya memutuskan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri dengan jalan mengungsi. Lalu direncanakan pengungsian ke Trenggalek menuju jalur utara melewati Gunung Bayangkaki.
Namun belum sempat pengungsian dilakukan, salah seorang utusan pemberontakan PKI sudah datang dengan menyampaikan sepucuk surat ancaman ke Pondok Gontor. Isinya agar segenap penghuni pondok menyerah dan tidak meninggalkan pondok. Jika perintah itu dilanggar, maka akan terjadi bencana besar menimpa penduduk pondok. Mulanya Kiai Haji Ahmad Sahal dan Kiai Haji Imam Zarkasi sempat mempertimbangkan isi surat itu. Sampai sekitar pukul 1.00 atau 2.00 dini hari, Lurah Gontor, Kiai Haji Rahmat Soekarto, kakak tertua Trimurti, pendiri Gontor, memanggil mereka ke pendopo. Ia lalu meminta kedua adiknya untuk mengungsi dan membiarkan Pondok Gontor di bawah pengawasannya. Mendengar pesan kakak tertua, keesokan harinya kedua kiai beserta santri lantas mengungsi secara diam-diam ke Trenggalek. Selama mereka melewati Gunung Soko sampai masuk Desa Ngadirjo, suasana terlihat aman terkendali. Namun ketika mereka mulai memasuki Dukuh Guri, suasana yang tidak diinginkan pun terjadi. Tiba-tiba rombongan dikejutkan dengan suara, kentongan, dan kepanikan santri yang berada di barisan depan. Dugaan mereka tidak salah. Para gerombolan Waro Ponorogo bersenjata golok, tombak, bambu runcing, dan sabit itu tiada lain adalah anggota PKI. Dengan nada kasar mereka pun menginterogasi rombongan Gontor tersebut. Hingga akhirnya rombongan kiai dan santri ini digiring antek PKI ke kamar tahanan di Dukuh Buyut, Desa Ngadirjo selama semalam. Esok harinya mereka dipindah ke Dukuh Ploso, yang keesokan harinya lagi mereka dipindah kembali ke Kecamatan Soko. Mereka pun ditahan selama 2 hari di Soko, kemudian dipulangkan kembali ke Ponorogo. Selama ditahan, pakaian mereka dilucuti, tinggal pakaian dalam saja yang tersisa. Mereka semakin khawatir, hingga terjadilah perdebatan antara Kiai Haji Ahmad Sahal dan Kiai Haji Imam Zarkasi tentang siapa yang harus mati jika terpaksa situasi menghendaki pengakuan salah satu di antara mereka sebagai Kiai Gontor, karena PKI belum tahu sosok Kiai Gontor. Saat ada ancaman senjata dan pedang terhunus, mereka pun siap berkorban nyawa demi yang lain. Kiai Sahal mengatakan, "Biar aku saja yang mati. Kamu lebih muda, ilmumu lebih banyak. Pesantren ini lebih membutuhkan kamu daripada saya. Saya sudah tua. Biar saya saja yang menghadapi PKI itu. Ayo Pak Zar, mencoba badan walaupun sampai mati." Kemudian rombongan Gontor itu dibawa ke belakang Masjid Muhammadiyah Ponorogo di depan toko buku Latansa sekarang. Mereka pun ditaruh di dalam satu ruangan kecil, dan di luar sana bom sudah siap meledak. Ibaratnya tinggal beberapa saat menunggu komando perintah serang saja, maka mereka pasti sudah tewas terbunuh. Untung saat itu reaksi pemerintah Indonesia sangat cepat dan tepat. Tanggal 22 September 1948, Kabinet Hatta sudah memerintahkan TNI di bawah Komando Jenderal Gatot Subroto untuk menumpas habis PKI dari Solo. Hingga hari demi hari, perlawanan terhadap PKI terus berjalan dengan sangat dramatis. Di Madiun, kaum pemberontak tak bisa melawan. Bahkan belum sempat memberi perlawanan, mereka sudah lari kocar-kacir tak karuan. Di Ponorogo, di bawah pimpinan Abdul Kholik Hasim, putra Kiai Aang Asyari, tentara berhasil meluluh lantakan pemberontakan dan menyelamatkan para tahanan PKI. Dalam waktu kurang dari sepekan, seluruh aksi PKI di Madiun dan sekitarnya sudah dapat dikalahkan.
Muso ditembak mati dan Amir Syarifuddin ditangkap lalu dijatuhi hukuman mati. Lalu bagaimana keadaan Pondok Gontor? Sehari setelah kiai dan santri mengungsi, PKI betul-betul datang. Mereka hendak membunuh semua penghuni pondok dan menggeledah seluruh isi pondok. PKI mengarahkan serangan tembakan dan bergerombol memasuki pondok dari berbagai arah mata angin. Jumlah mereka sekitar 400 orang. Setelah mendatangi dan mencerca Kiai Haji Rahmat Soekarto, pimpinan PKI lantas langsung memasuki pondok dan merusak semua fasilitas, termasuk barang-barang berharga santri. PKI membakar semua buku berbau Arab dan kitab suci Al-Quran. Selain itu, beberapa asrama juga dibakar. Terang Prof. Dr. Amal Fatullah Zarkasi MA, putra Kiai Imam Zarkasi. Atas dasar sejarah kelam itu, Gontor sangat setuju untuk memutar film pengkhianatan G30 SPKI setiap tahun. Tujuannya agar semua generasi muda mengetahui kejahatan PKI. PKI adalah musuh nyata umat Islam. Kiai Hasan menegaskan, kudeta-kudeta PKI meski tidak lama namun menimbulkan pemikiran yang merusak hingga sekarang. Anak bangsa penting mengerti bahaya laten komunisme. Politik dan kemenangan politik tidak akan menyelesaikan masalah. Sebab yang menyelesaikan masalah itu adalah misi kehidupan. Karena itu, berhati-hatilah, pemurtatan yang dilakukan PKI akan terus digencarkan. Maka, sejarah ini sangat mahal sekali, pungkas Kiai Hasan. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai PKI menyerang Pondok Gontor. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.